Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas RA9 semester 1, Universitas Primagraha. Saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dampak inflasi di suatu negara dapat menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi terjadi secara berkala. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Yang kedua, memburuknya distribusi pendapatan. Kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, meningkatnya suku bunga. Bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat pinjaman lebih mahal, yang dapat mempengaruhi investasi dan pengeluaran konsumen. Yang keempat, menurunnya minat menabung. Ketika harga-harga barang dan jasa terus naik, nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan tergerus. Hal ini dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan berdampak pada sumber pendanaan bagi sektor-sektor ekonomi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan dan peningkatan nilai investasi. Menurut saya, investasi yang sesuai dengan diri saya adalah investasi reksadana pasar uang, karena memberikan akses ke berbagai instrumen keuangan, serta memiliki resiko yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih agresif. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara berupa pajak. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan cara saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam ekonomi, PDB sendiri merupakan nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diperlakukan suatu negara pada kurun waktu tertentu. Karenanya, pendapatan nasional maupun per kapita termasuk saling terkait. Produk domestik bruto per kapita alias PDB per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDB adalah hasil dari pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. PNB hanya memperhitungkan output dari orang Indonesia, apakah bekerja di Indonesia atau di luar negeri. Output orang asing yang bekerja di Indonesia tidak masuk dalam perhitungan. Produk domestik bruto atau PDB memperhitungkan output yang dihasilkan oleh mereka yang di Indonesia. Apakah itu orang asing atau bukan? Itu tidak mencakup output dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik.